Dokter Ya, Tirta, ketika saya bicara Siap. dengan ID, Ketua ID mengatakan bahwa mengkategorikan mereka yang tidak percaya vaksin diantaranya itu adalah tenaga kesehatan yang memang punya alasan yang rasional, yang memang mereka masih belum clear soal metodologi efikasi uji klinisnya, mereka memang belum benar-benar merasa penjelasan ilmiah ini memadai. Untuk orang-orang seperti ini katanya memang masih menolak untuk vaksin. Tadi Anda katakan bahwa yang paling penting adalah komunikasi. Tapi apakah ini tenaga nakes, tenaga kesehatan yang menolak vaksin itu membahayakan publik? Dan bisa menurut Anda sendiri juga bisa dianggap menghalang-halangi upaya untuk kesehatan bersama? Saya revisi kalau statement itu saya nggak begitu setuju dengan Ketua ID ya. Walaupun beliau ketua saya punya pendapat pribadi sendiri. Pertama, saya yang di lapangan. Saya tahu sendiri semua nakes itu gak ada yang nolak vaksin. Hampir semua terima kok. Jadi nggak tahu tuh dasarnya dari mana beliau. Mungkin beliau tahunya dari grup WA. Kalau senior-senior wajar. Jadi gini, penolakan yang terjadi itu bukan penolakan, saya nggak mau divaksin, enggak. Di dalam narasi ilmiah, perbedaan pendapat itu wajar Kak Rosi. Jadi maksudnya Ketua ID Pak Daeng itu seperti ini. Mau divaksin nggak? Wah saya mau kalau uji keamanannya selesai. Itu bukan menolak, itu memastikan recheck. Kalau sampean sudah bisa memastikan uji keamanannya lolos, efikasinya 65,3 dan KIPI-nya 0,1, sudah ada datanya semua, oke aku mau. Buktinya mana? Coba yang relawan dulu, yang anak muda, dilihat saya buka vialnya, saya lihat KIPI-nya, saya lihat evaluasi, oh ternyata aman. Itu namanya adalah critical appraisal atau cek recheck secara ilmiah. Jadi bukan menolak. Nakes itu tidak bukan umat konspirasi yang percaya vaksin itu microchip. Di garis bawahi, nakes ini mendukung loh. Jadi jangan digeser kita nolak vaksin, nggak ada. Kalaupun ada menolak itu dokter abal itu berarti kan. Dipatuh dicek KKI-nya berapa. Nggak ada kalau nolak. Kalaupun meragukan ilmiah itu benar. Meragukan ilmiah benar karena itu wajar. Mereka wajar. Tapi yang penting itu PR-nya pemerintah. PR-nya BPOM memastikan. Kayak contoh Pfizer. Saya ambil contoh. Pfizer dan Moderna. Kenapa kok masih tarik ulur? Kemarin minggu ini saya masih ingat jumpa persnya Direktur Bio Farma mengatakan Direktur Pfizer itu kenapa belum nego? Karena dia mau kekebalan hukum kalau ada side effect. Loh kita sebagai nakes nggak terima dong. Kita mau beli kok sampean mau kebal hukum. Pfizer harus menjamin dulu keamanan untuk rakyat. Kalau ada side effect lo ikut nanggung dong. Nah kalau itu deal baru dibeli. Nah Sinovac safety-nya 0,1. Makanya itu yang kita berikan. Kita nggak bisa kucing dalam karung kayak kecap selalu nomor 1, nggak boleh. Dalam narasi ilmiah, sesuatu yang diklaim itu harus sesuai ada jurnal ilmiahnya. Itu masuk teman-teman, saya meluruskan ya, jadi nggak ada menolak. Tapi kita memastikan secara ilmiah. Jadi saya setuju statement Prof sebelum ini dipotong Kak Rosi. Yang membahayakan itu aktor provokator. Saya sudah laporkan akunnya ke teman-teman cybercrime, ke teman-teman KSP, ke teman-teman Menkes, tapi nggak ada tindak tanduknya. Saya sudah hafal, ada 7 akun hoax COVID yang sudah eksis di Instagram dari bulan Maret. Saya mau tanya nih langsung mumpung ada Pak Wamen nih langsung. Kenapa nggak ada tindak tanduknya? Ini akun jelas beredar dari bulan Maret. Nggak di take down sama sekali. Mengatakan dulu jenazah copot mencotot, ya kan? Akunnya sudah saya kasih ke teman-teman KSP, ke Pak Doni Monardo, terus ke Kemenkominfo. Tapi akun ini yang berbahaya. Kenapa? Karena akun ini menyebarkan info hoax mengenai anti vaksin. Ini yang harus ditindak. Bongkar siapa dalangnya. Kenapa kamu anti vaksin? Alasanmu apa? Penjarakan karena dia waktu di penjara. Karena membodohi rakyat. Orang ini yang harus dibongkar. Ini membahayakan. Jangankan wabah. Bahaya ini akun ini. Apa saya akunnya? Dari 9 bulan. Mau genap setahun saya mendata akun ini. Pemerintah tindakan apa? Dibiarin akun hoax ini. Yang ketangkap kemarin saya laporin kan surat palsu. Jadi menurut Dokter Tirta kan inilah yang sebenarnya harus langsung dihukum. Bukan mereka yang masih berpikir ulang untuk divaksin. Bukan akun hoax ini, malah dipuja-puja kok akun ini. Wah pembongkar akun konspirasi. Mumpung ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, ada pertanyaan besar. Kok yang kayak gini-gini dibiarkan? Padahal kita sedang berperang untuk melawan disinformasi, kebohongan tentang vaksin. Sebenarnya kalau dibiarkan juga, sebenarnya kalau dibiarkan juga tidak. Barreskrim itu banyak sekali melakukan penindakan terhadap kabar hoax terkait COVID-19 ini. Jadi seperti yang tadi Dokter Tirta katakan, ketika misalnya seseorang, jadi misalnya begini ya, dalam konteks lain misalnya, dalam pemilu misalnya, golput itu adalah hak. Tetapi ketika dia mengajak orang lain untuk golput, itu masuk crime. Sama halnya ketika vaksin dilihat dari hak
sesuai Undang-Undang Kesehatan, ketika dia menolak vaksin dengan alasan yang rasional, itu tidak menjadi soal. Tetapi ketika dia menghasut orang lain untuk menolak vaksin, itu masuk dalam pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghasutan. Sama halnya ketika dia memberikan kabar hoax terkait vaksin dan lain sebagainya, sebetulnya Mabes Polri sudah banyak melakukan penindakan. Hanya mungkin untuk beberapa akun ini belum sampai ke situ aja sebetulnya. Menjadi Tapi catatan, itu jelas. menjadi catatan kita malam hari ini, Prof, masukan dari Dr. Tirta.